sejahtera untuk kita semuanya. Saya Yulianto SEMM, Wali Kota Salatiga, mengucapkan selamat Hari Paskah untuk saudara-saudara saya Nasrani Kota Salatiga yang di tahun 2021 ini memperingatinya. Dan tentunya saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh saudara saya, para pemeluk agama Kristen di Kota Salatiga untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dan pada saat melakukan aktivitas ibadah di gereja untuk senantiasa membatasi diri, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun dan pakai masker. Sekali lagi saya sampaikan selamat merayakan ibadah Paskah di gereja masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih. Selamat datang di ibadah Paskah BKGS Kota Salatiga tahun 2021. Ibadah kali ini kita akan laksanakan secara online. Meskipun saat ini kita masih hidup berdampingan dengan virus corona, namun tidak akan mengurangi rasa syukur kita, rasa bahagia kita, dan sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati, kita mau mempersiapkan diri kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menatap
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Ada rasa getir dalam berita itu karena tak mampu menyelesaikan niat memuliakan tubuh Tuhan. Terbesit juga kebingungan karena tak lagi tahu harus berbuat apa. Semua serba mengambang. Namun, itu tidak berlangsung lama. Maria pula lah yang akhirnya dengan tegas berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Mari kita naikkan pujian bersama kemenangannya atas maut. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Tahu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi bisinganmu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Ibadah ini berdasarkan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Berita itu sungguh kami percayai. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. 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 Kuasa salib Allah sudah menyelamatkan kita semua dan menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berikan hidup yang baru, darah-Mu
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku
bertanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalamnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya Tuhan, saat kami merayakan kebangkitan-Mu saat ini, kami menyadari bahwa seringkali kami kurang mampu menghayati arti kebangkitan-Mu bagi kami. Kami masih sering hanyut dalam keremangan dunia, dan kami terlena dengan keinginan kedagingan kami. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin.
kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersandar pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Bacai. Ya. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di kota Salatiga khususnya untuk merayakan Hari Paskah. Kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini merupakan rancangan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berbicara dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya dan percaya kita semua berbahagia pada hari ini kalau saat ini kita bisa bersama-sama merayakan Hari Paskah, khususnya bagi umat Kristiani yang ada di kota Salatiga. Walaupun kita merayakan masih secara online, karena kita masih berada di satu keadaan pandemi. Walaupun pemerintah kita sedang berupaya keras untuk mengatasi ini, proses vaksinasi sudah mulai dijalankan. Dan kita terus berdoa, kita dukung pemerintah kita. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tema Paskah BKGS di tahun 2021 ini adalah berpaling kepada Sang Hidup. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 14 hingga yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Perempuan, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari?" Karena mengira ia adalah penjaga taman.
Maria berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan telah memindahkannya, beritahulah aku di mana Tuhan telah meletakkannya, dan aku akan mengambilnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Saya kira percaya kita semua sudah mengenal konteks ini, kita sudah memahami bahkan sering membaca konteks firman Tuhan pada sore hari ini. Peristiwa di mana setelah Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan Tuhan Yesus bangkit. Dan kita tahu ketika Yesus mati, banyak murid-muridnya yang mulai gentar hati, yang mulai khawatir, yang mulai takut. Bahkan kita lihat ada beberapa murid-muridnya yang sudah mulai kembali kepada kehidupan yang lama. Bahkan ada yang pulang, 2 orang pulang ke Emmaus dan sebagainya. Tetapi di mana ketika Yesus bangkit, Maria datang kepada Yesus dalam arti dia ingin melihat Yesus di kuburan. Karena dia mendengar bahwa mayat Yesus tidak ada. Dan mereka berpikir mayat Tuhan Yesus dicuri. Lalu kita melihat Yohanes 20 ayat 14 hingga 16 ini. Bagaimana kita melihat tentang percakapan antara Maria dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Maria boleh melihat bahwa Yesus mengalami kebangkitan yang luar biasa. Maria berpaling kepada Sang Hidup dan akhirnya Maria dikuatkan kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kondisi-kondisi kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kondisi hari-hari ini, saya kira percaya banyak orang yang mengalami kondisi yang sama. Bukan hanya untuk kota Salatiga, bukan hanya untuk Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi peristiwa yang sama, yaitu pandemi. Banyak orang mulai khawatir, banyak orang mengalami ketakutan, bahkan banyak mereka kehilangan iman karena menghadapi pandemi ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang hidup. Jangan kita berpaling kepada kekuatan-kekuatan manusia. Karena kekuatan-kekuatan manusia seringkali membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut. Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, karena kekuatan manusia itu terbatas. Coba kita lihat sama-sama dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menjadikan daging sebagai kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa saudara? Karena kekuatan manusia itu terbatas. Tidak ada kekuatan manusia yang super, yang bisa menghadapi berbagai macam keadaan. Tetapi kekuatan manusia itu lemah. Kekuatan manusia terbatas. Dan firman Tuhan mengatakan terkutuk. Kenapa terkutuk? Dengan kita mengandalkan kekuatan manusia, sama saja kita tidak percaya bahwa kekuatan Tuhan itu adalah dahsyat. Karena itu Bapak Saudara, menghadapi kondisi hari-hari ini, pergumulan hari-hari ini, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan percayalah, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita mau andalkan kekuatan kepada Tuhan. Saya senang saudara, saya pernah melihat di satu baliho di kota Solo, ketika saya masuk kota Solo, dikatakan begini, untuk menghadapi pandemi ini ada 3 hal yang diperlukan. Yang pertama iman. Wah luar biasa, saya tertarik juga saudara, karena iman itu ditempatkan di pertama.
Iman itu artinya percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat. Lalu yang kedua imun, ya. Imun itu dalam tubuh kita, ya, kita bisa dapat melalui pola makan, pola hidup yang baik, dengan menjaga kesehatan, dengan berolahraga. Tetapi nggak boleh lupa saudara, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Dan yang ketiga aman. Aman ini melaksanakan protokol kesehatan, ya. Pemerintah kita mencanangkan dulu 3M, sekarang 5M saudara, ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya. Lalu dikatakan mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan. Nah, kita harus laksanakan itu. Tetapi jangan lupa, kita harus tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan hebat. Bapak Saudara, kita harus berpaling kepada Sang Hidup. Kenapa Saudara? Karena firman Tuhan katakan berpaling kepada Sang Hidup, kita akan memperoleh pengharapan. Berpaling kepada Tuhan, kita akan memperoleh pengharapan. Ada banyak hari-hari ini orang kehilangan pengharapan saudara. Kenapa? Mereka lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Bahwa Tuhan kita memberikan pengharapan kepada kita semua orang-orang percaya. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian. Ayat yang sudah cukup kita kenal. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kitab Roma 12 mengingatkan kepada kita untuk kita bersukacita dalam pengharapan. Kenapa saudara? Orang yang berpengharapan pasti memiliki sukacita. Orang-orang yang biasanya stres, ya, sedih, frustasi. Kenapa saudara? Karena seringkali mereka tidak memiliki pengharapan. Ada banyak orang-orang yang ketika dia mulai meninggalkan kekuatan Tuhan, mereka kehilangan pengharapan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita berpaling kepada Sang Hidup, berpaling kepada Kristus, karena Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam kitab Korintus, habis gelap akan terbit terang. Dulu ada film namanya Badai Pasti Berlalu. Dan percaya saudara, Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ya, kalau hari-hari ini kita sedang diproses melalui pandemi ini, kalau kita mau berpikir negatif, ya banyak akibat pandemi ini menimbulkan akibat-akibat negatif, efek-efek yang negatif. Tetapi kalau kita mau melihat hal yang positif, banyak juga saudara. Akibat pandemi ini, hal-hal positif yang kita bisa nikmati. Ya, salah satunya ibadah online. Wah, luar biasa saudara. Saudara kalau lihat sekarang di Facebook, di media sosial saudara, khotbah itu luar biasa saudara ya. Bahkan gereja-gereja kecil mereka mengadakan live streaming melalui Facebook, melalui YouTube dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat secara positifnya terlampau banyak hal positif yang kita bisa nikmati. Dan kita mau andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan saudara, kenapa kita berpaling kepada Sang Hidup? Tadi dikatakan berpaling kepada Sang Hidup, kita akan memiliki pengharapan. Yang kedua dikatakan kenapa kita harus berpaling kepada Sang Hidup? Karena ketika kita berpaling kepada Sang Hidup, artinya kita mengandalkan Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan. Yeremia 17 ayat 7 hingga yang ke-8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang pengharapannya adalah Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai dan tidak takut ketika panas datang, yang daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang berpaling kepada Sang Kristus, Sang Hidup itu, dia akan memperoleh kekuatan. Bahkan dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena dia diberkati oleh Tuhan.
Saudara jangan takut, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percaya kita punya Sang Hidup. Kita punya Kristus yang sudah membuktikan dia mati, tetapi tidak mati untuk selama-lamanya. Dia bangkit. Dia sudah kalahkan maut itu. Dia memberikan kemenangan kepada kita semua. Dan oleh karena itu, biarlah kita semua selalu berpaling kepada pengharapan. Berpaling kepada Sang Hidup. Jangan andalkan kekuatan manusia, karena kekuatan manusia terbatas. Jangan andalkan kekuatan dunia ini, karena kekuatan dunia satu kali akan lenyap. Tetapi ketika kita berpaling kepada Sang Hidup, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan di perayaan Paskah ini mengingatkan kepada kita untuk kita berpaling kepada Sang Hidup. Jangan palingkan wajahmu kepada hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Tetapi berpalinglah kepada Sang Hidup. Sang Kristus itu yang sudah membuktikan dia memberikan kemenangan. Dia sudah kalahkan maut. Kematian itu sudah dikalahkan. Dan dia sekarang hidup untuk kita semua. Supaya kita semua berpengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk para pemimpin negara kita. Supaya Tuhan memberikan kekuatan. Kita juga berdoa untuk orang-orang percaya. Orang-orang umat Kristiani. Supaya diberikan kekuatan kepada Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami semua. Mengingatkan kepada kami untuk kami berpaling kepada Sang Hidup. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali selama ini kami tidak berpaling kepada Tuhan. Kami tidak memandang kepada kekuatan Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan manusia, bahkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Dan seringkali itu membuat kami menjadi lemah, membuat kami menjadi kecewa. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, Engkau Kristus Sang Hidup itu, yang sudah mengalahkan maut, sudah bangkit dari kematian. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Oleh karena itu saat ini kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan dalam menghadapi berbagai macam bencana. Berbagai macam keadaan-keadaan yang sering mencoba mengguncangkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan menteri-menteri jajarannya, Tuhan Yesus yang tolong. Berikan hikmat akal budi, berikan kekuatan yang datangnya dari Tuhan di dalam mengatasi keadaan-keadaan ini. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota, beserta dengan Wakil Wali Kota, beserta dengan jajarannya. Dan kami tahu saat ini terus berlelah-lelah untuk menghadapi kondisi-kondisi kali ini, menghadapi pandemi yang ada. Terus Tuhan berikan hikmat akal budi, berikan kekuatan kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kiranya Tuhan yang tolong, kiranya Tuhan memberkati. Kota Salatiga diberkati oleh Tuhan. Setiap penduduk, setiap masyarakat Kota Salatiga terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat Kristiani yang ada di Kota Salatiga. Biar kami terus bersatu padu untuk ikut mendukung apa yang dicanangkan oleh kota kami, Kota Salatiga. Proses vaksinasi yang sedang berjalan, baik untuk Indonesia maupun Kota Salatiga, Tuhan yang tolong. Sehingga proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, sehingga semua masyarakat di Indonesia, Kota Salatiga, boleh ambil bagian dalam hal ini. Mereka boleh mengikuti proses vaksinasi ini dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami berdoa untuk
institusi yang kami cintai, BKGS. Tuhan, kami berdoa untuk BKGS, Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Mulai dari Bapak Ketua Umum beserta dengan jajarannya, berikan hikmat akal budi, sehingga BKGS bisa mewarnai kota Salatiga. BKGS boleh menjadi berkat bagi kota Salatiga. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku, kami percaya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat rahmat dan anugerah-Nya, atas keselamatan yang Ia berikan bagi kita, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya sabda Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Kemenangan bagi siap kita. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bagi. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus Marilah kita bersama-sama berdoa, menaikkan syukur, menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kami berkat-berkat yang sangat istimewa, baik itu berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani yang menjadi bagian dari kebutuhan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kebutuhan gereja-gereja, sehingga kami merasakan akan anugerah Tuhan yang sangat istimewa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati
agar persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan sucikan menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, teristimewa bagi pekerjaan gereja-gereja se-Salatiga dalam BKGS di tengah-tengah masyarakat kota Salatiga. Bapa di surga, kami juga menyerahkan tangan-tangan yang telah mempersembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Pergilah dan sampaikanlah kabar kebangkitan Tuhan, baik dengan kata maupun karya, dimanapun saudara berada. Kuatkanlah hati saudara dan janganlah gentar, karena Yesus yang dibangkitkan akan senantiasa menyertai saudara. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Sang Penebus akan memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan yang terbaik baginya. Ia akan selalu bersama dengan saudara dari kini sampai selama-lamanya. Amin.